Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat malam semua teman-teman. Saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung di Berzumpa Berdialog, salah satu program yang dilakukan oleh Institut Dian Intervide untuk menemukan eh, memperjumpakan teman-teman untuk saling berdiskusi, berkenalan. Perkenalkan saya Anissa, staf Institut Dian Intervide. Insya Allah dalam beberapa waktu ke depan akan memandu sesi kita malam ini. Malam ini teman-teman semuanya kita akan membahas sebuah topik yang berkaitan dengan Anabaptis. Adapun topiknya itu berkaitan dengan power dari bawah, tokoh perempuan Anabaptis di Jerman Utara dan Belanda. Untuk membahas topik itu, teman-teman, kita mengajak seorang teman dari Sekolah Tinggi Wiyata Wacana, mahasiswi semester 4 Teologi, ada Mbak Hani. Selamat malam, Mbak Hani, bisa dengar suara saya, Mbak? Ya, selamat malam Kak Anissa. Bisa dengar jelas kok. Oke, sebelumnya teman-teman saya mau memperkenalkan secara singkat Mbak Hani ini. Tadi sudah saya sebutkan Mbak Hani ini mahasiswa teologi di Sekolah Tinggi Wiyata Wacana, aktif di organisasi New Rising yang bernama Peluit Ungu. Ini adalah sebuah gerakan anti kekerasan seksual berbasis gender, dan Mbak Hani juga aktif di komunitas gereja lokalku, yaitu Gereja Injili di Tanah Jawa, dan juga aktif melayani di GITJ Ketanggan di daerah Pati. Kak Hani, teman-teman bisa juga ditemuin di Instagramnya @haniyup, HANIYUP. Di sini juga ada beberapa teman yang lainnya. Jika teman-teman berkenan untuk saling berkenalan, mungkin menyebutkan asal daerah, bisa gunakan chat box ya teman-teman untuk saling menyapa dan berkenalan. Teman-teman, untuk melanjutkan sesi diskusi kita malam ini, saya langsung persilahkan saja nih Kak Hani untuk memaparkan materinya seputar power dari tanah, tokoh perempuan Anabaptis di Jerman Utara dan Belanda. Saya akan bantu share screen untuk Mbak Hani. Mbak Hani, dipersilahkan Mbak. Iya, ini aku nunggu Kak Anissa dulu. Oke, Sudah kelihatan udah Mbak? kelihatan. Udah. Tapi bisa tolong diperbesar dulu nggak, Mbak? Ya, sudah Mbak. Oke, udah. Ya. Jadi selamat malam teman-teman. Aduh, sorry. Selamat malam. Saya di sini Hani mau membicarakan soal topik tentang Anabaptis, khususnya soal perempuan ya. Soal perempuan di sejarah Anabaptis pada abad ke-16. Kita bisa ke slide selanjutnya, Kak. Tolong. Ya Mbak. Sorry Mbak, ini saya share screen ulang. Oke. Mbak, maaf, ini udah kelihatan belum? Udah, tapi belum full layar gitu. Sudah Mbak? Belum, mungkin laptopnya masih loading ya, atau HP ku yang lemot nih. Ada yang ngechat di room Kak Fari. Kok bisa?
Sorry Kak, jaringannya jelek. Ini sudah muncul nggak di Oke. layar teman-teman? Udah. Sip. Udah. Oke, aku lanjutkan penjelasannya. Jadi sebelum kita mengenal lebih dekat nih soal keterlibatan perempuan dalam sejarah Anabaptis, ada baiknya kita kenal dulu soal Anabaptis itu sendiri. Jadi kita akan mengenal sedikit aja soal Anabaptis. Jadi istilah Anabaptis itu sendiri berasal dari kata ana yang berarti re, terus baptis yang berarti baptis, terus kalau digabungkan itu berarti artinya rebaptis atau baptis ulang. Jadi pada dasarnya center dari gerakan Anabaptis ini sendiri itu soal baptisan, teman-teman. Jadi gerakan Anabaptis itu sendiri adalah gerakan reformasi radikal pada abad ke-16. Tapi radikal di sini teman-teman jangan pahami sebagai sesuatu yang negatif, sebagai sesuatu yang menyeramkan, menakutkan dan memicu apa ya, pokoknya bombardir lah gitu. Tapi radikal di sini artinya itu kembali ke akar. Nah, akar yang dimaksud adalah kembali ke Alkitab gitu. Kenapa orang-orang Anabaptis melakukan gerakan reformasi radikal? Karena orang-orang di Anabaptis ini merasa kalau reformasi yang ada ketika itu, yaitu reformasi Protestan arus utama, contohnya seperti reformasinya Luther, Johannes Calvin, sama Zwingli, itu dianggap kurang reformasi secara radikal gitu. Makanya mereka membuat suatu gerakan soal reformasi radikal. Nah, senternya adalah orang-orang di Anabaptis ini, mereka menolak baptisan anak yang dilakukan oleh gereja Protestan waktu itu, dan mereka orang-orang Anabaptis ini menggagas sebuah ide bahwa baptis itu harus dilakukan oleh orang dewasa. Kenapa orang dewasa? Karena kalau orang dewasa dia pasti sudah bisa menentukan jalan hidupnya sendiri. Dia pasti sudah bisa menetapkan imannya ini untuk berkomitmen hidup kudus dalam rangka menerima keselamatan yang sudah ditawarkan Tuhan dengan meneladani ajaran Yesus dalam kehidupan dia sehari-hari kayak gitu. Makanya mereka menolak baptisan anak karena anak itu nggak tahu kenapa dia dibaptis, bahkan anak nggak tahu apa itu keselamatan. Jadi gerakan Anabaptis ini memang menekankan soal baptisan dewasa atau baptisan orang percaya. Terus gerakan Anabaptis ini tersebar di Swiss, Jerman Selatan, Jerman Utara, dan Belanda, dan secara sosial juga kaum Anabaptis ini dekat dengan kaum petani dan masyarakat dari kalangan bawah. Maksudnya masyarakat dari kalangan bawah itu mohon maaf kata orang yang bisa kita katakan miskin dan nggak punya kedudukan, terus bukan orang yang terpandang lah, pokoknya mereka orang-orang yang sederhana gitu. Lalu gerakan Anabaptis sendiri memiliki visi persaudaraan yang erat. Nah, kenapa persaudaraan yang erat? Karena kaum Anabaptis ini hidup di dalam suatu komunitas. Terus di dalam suatu komunitas itu penting banget untuk kita saling berbagi satu sama lain. Entah itu berbagi soal firman Tuhan, terus berbagi soal makanan ya, terutama karena mereka berasal dari orang-orang yang memang bukan berkecukupan secara materi gitu, tapi mereka mau saling berbagi dengan apa yang mereka punya. Terus orang-orang Anabaptis juga menerapkan kesetaraan iman. Nah, dalam praktek egaliternya ini, mereka sangat-sangat terbuka sama perempuan, karena dengan dasar ini sih, Roh Kudus itu bisa tercurah di atas setiap orang, bukan hanya terbatas Roh Kudus itu tercurah di laki-laki, tapi di perempuan juga Roh Kudus bisa tercurah. Kayak gitu. Slide selanjutnya, Kak. Maaf teman-teman, ngomongku kecepatan nggak ya? Aku kayak merasa kecepatan gitu ngomongnya. Tidak, Mbak Hani. Aman kok, Viva. Oke, Abdul. Oke. Selanjutnya, kita akan mengenal keterlibatan perempuan dalam sejarah Anabaptis. Nah, secara umum, keterlibatan perempuan dalam sejarah Anabaptis itu awalnya tersebar pertama kali di Swiss. Terus kemudian dia menyebar ke Jerman Selatan, maaf itu aku salah ketik, Jerman Selatan atau Austria, kemudian ada di Jerman Utara atau Belanda. Kemudian seperti yang aku udah katakan tadi, kalau kelompok Anabaptis ini terbuka ya pada perempuan. Contohnya, mereka itu diizinkan untuk terlibat di dalam ibadah pelayanan. Mereka diizinkan untuk mengajar Alkitab, terus mereka juga memiliki ruang untuk
memiliki ruang untuk status yang sama seperti laki-laki yang saat itu mereka punya status nabi, terus mereka bisa bernubuat, terus mereka juga diizinkan untuk membagikan sakramen ke jemaat, lalu mereka melakukan penginjilan dan juga debat teologi. Nah, kemudian poin yang ketiga ini, karena mereka dipanggil nih sama-sama punya tempat yang sama seperti laki-laki, maka mereka juga dipanggil untuk tetap setia meskipun mereka diancam dengan kematian. Nah, di dalam Martyrs Mirror atau menurut Clement J. Van Braght itu artinya teater berdarah atau cerminan martir dari pengikut Kristus yang tak berdaya gitu. Jadi mereka dibaptis lalu karena mereka mengaku imannya itu, karena mereka mempertahankan imannya, mereka dibunuh gitu. Cuma karena mereka percaya sama Yesus, mereka tetap mempertahankan kesaksian tentang Kristus. Nah, di dalam Martyrs Mirror sendiri terdapat 288 perempuan yang menjadi martir dari total 1.007 martir. Sedangkan 661 sisanya tidak diketahui gender spesifiknya. Jadi kalau menurutku jumlah 288 perempuan ini sangat banyak ya. Aku bisa katakan sangat banyak. Dan ini menunjukkan kalau perempuan pun ikut terlibat di dalam sejarah gitu. Hal sebelum-sebelumnya ini yang menjadi sorotan itu selalu laki-laki, peran laki-laki, terus pencapaian laki-laki. Tapi lewat Martyrs Mirror ini kita bisa tahu kalau ada 288 perempuan martir. Berarti di situ ada banyak keterlibatan perempuan dalam sejarah Anabaptis pada abad ke-16. Kita boleh ke slide selanjutnya, Kak. Kita masuk ke pembahasan, yaitu power from below atau power dari bawah. Tapi sebelumnya kita mau kenal dulu nih definisi power. Kalau definisi power menurut Cambridge University adalah kemampuan untuk mengontrol orang dan acara atau peristiwa. Nah, lalu menurut John Baker Miller, power adalah kemampuan untuk memajukan diri dan serentak untuk mengontrol, membatasi, dan jika memungkinkan menghancurkan power orang lain. Dari dua definisi ini erat kaitannya dengan pemimpin ya, karena pemimpin itu biasanya memang tugasnya mengontrol, terus membatasi. Bahkan kalau pemimpin yang jahat, mereka juga bisa menghancurkan power orang lain. Itu sangat memungkinkan di hari-hari ini ya, apalagi di zaman dulu gitu loh, di mana hukum itu belum seadil yang sekarang, walaupun sekarang pun nggak adil gitu. Nah, kalau di abad ke-16, semuanya itu selalu didominasi oleh laki-laki. Makanya sifat power ini tadi itu sangat bersifat maskulin, beda sama peran perempuan yang notabene mereka tidak bergerak, tidak menunjukkan keterlibatannya sebagai pemimpin. Karena kaum Anabaptis sendiri mereka memang terbuka pada kesetaraan iman antara orang-orang itu tadi, antara kaum-kaum Anabaptis, tapi mereka tidak terbuka tentang kesetaraan dalam power itu tadi. Jadi tetap yang punya power itu laki-laki, sedangkan perempuan tidak punya power. Kemudian kita bisa sebut tadi yang aku jelaskan di atas sebagai power from above atau power dari atas. Lalu ada bentuk perlawanan dari power from above, yaitu power dari bawah atau power from bottom yang sifatnya itu tidak mengontrol, terus berani mengkritisi sesuatu, terus dia juga rendah hati, penuh kerelaan, tidak menonjol, namun memiliki dampak yang besar. Bisa ke slide selanjutnya, Kak. Nah, dari power dari bawah ini juga kita bisa pahami sebagai peran yang mempengaruhi komunitas tanpa ada peran dalam struktur politik atau sosial sebagai yang berkuasa atau pemimpin. Nah, oke, ini ada yang ngechat aku, teman aku Ananias bilang jangan cepat-cepat please. Jadi aku kecepatan tadi, maaf teman-teman. Oke, aku ulangi dari yang poin pertama, poin di atas ini lagi slide ini. Jadi power dari bawah kita bisa pahami sebagai peran yang memengaruhi komunitas tanpa ada peran dalam struktur politik atau sosial sebagai yang berkuasa atau sebagai pemimpin. Dan power dari bawah ini erat kaitannya sama perempuan dalam sejarah Anabaptis karena itu yang dilakukan oleh perempuan-perempuan Anabaptis. Mereka melakukan gerakannya ini melalui power dari bawah. Jadi mereka memang enggak melakukan gerakannya ini dengan sangat menonjol, tapi mereka melakukan gerakan yang aku bisa bilang tersirat tapi punya dampak yang besar gitu. Lalu para perempuan Anabaptis ini berpartisipasi dalam gerakan Anabaptis dengan corak peran yang beragam. Ada yang lewat jalur literasi, terus revolusioner, dan juga karya seni. Dan di diskusi kali ini,
dari sekian banyak tokoh perempuan dalam sejarah Anabaptis, aku cuman ambil 3 yang menurutku paling menarik di Jerman Utara dan Belanda, karena aku suka itu. Jadi sisanya itu ada mungkin 13-an kurang atau 13-an lebih tokoh. Dan itu terlalu banyak kalau aku paparkan di sini, jadi aku ambil 3 yang paling menarik menurutku. Oke Kak, bisa ke slide selanjutnya. Kita masuk ke tokoh perempuan yang pertama. Jadi tokoh perempuan yang pertama ada Margaret Cypress. Nah, dia melakukan power dari bawah jalur literasi. Kenapa lewat literasi? Karena Margaret Cypress ini dia itu anak dari seorang ayah yang berprofesi sebagai the printer atau pencetak atau penerbit. Bisa kita bayangkan mungkin pada zaman sekarang ini ya perusahaan yang nyetak berita lah atau penerbit yang mencetak buku. Kurang lebih kayak gitu ya, the printer maksudnya. Kemudian di Strasbourg sendiri pada abad ke-16, status sosial the printer itu sangat dipandang tinggi, sangat-sangat bergengsi. Nah, saking tingginya status ini, perempuan itu nggak diperbolehkan untuk bekerja atau memiliki profesi sebagai the printer. Karena yang boleh melakukan hal tersebut, yang boleh memiliki profesi the printer hanya laki-laki. Dan perempuan juga nggak diperbolehkan untuk mengelola usaha percetakan. Nah, karena hal ini yang membelatar belakangi Margaret Cypress untuk akhirnya menikahi laki-laki dengan profesi yang sama seperti ayahnya, yaitu the printer. Dia sampai menikahi 3 laki-laki itu karena dia ingin terus mempertahankan komitmennya untuk menyebarkan berita soal reformasi radikal Anabaptis ini lewat mencetak berita-berita soal reformasi radikal, karena kalau kita mencetak berita, kita buat berita itu berarti kita sedang mempengaruhi atau menginfluence pemikiran orang lain. Jadi kita bisa apa ya? Ibaratnya kalau di bahasanya Kristen kita bisa melakukan penginjilan lewat apa tadi? Lewat percetakan itu tadi. Nah, tapi Margaret Cypress bukan menikahi 3 laki-laki ini secara sekaligus ya, tapi memang suami yang pertama itu dia meninggal, terus dia menikahi suami yang kedua, terus suami yang kedua juga meninggal, sampai akhirnya ke suami yang ketiga. Jadi bukan poligami, tapi kalau perempuan apa ya bahasanya, ya itulah, pokoknya bukan semacam poligami, tapi memang mereka karena cerai mati gitu. Nah, suami-suaminya si Margaret Cypress itu ada Reinhard Beck, ada Johannes Kohn, terus ada Balthasar Beck juga. Oke, ke slide selanjutnya Kak. Kemudian peran Margaret di dalam bisnis keluarga Peirce itu sangat krusial ya, sangat penting dalam hal kestabilan usaha. Nah, peran Margaret Peirce ini dia mengelola keuangan perusahaan, terus dia menyimpan buku-buku maupun dokumen reformasi. Dan hal-hal itu dilakukan Margaret Peirce tanpa bayaran dengan status the wife's printer atau istri pencetak, bukan atas the printer atas dirinya sendiri, tapi dia kayak istilahnya apa ya, gantung gitu loh sama suaminya, padahal dia punya peran yang besar di dalam usahanya ini. Bahkan dia berani ambil resiko untuk terus menikahi 3 laki-laki ini sebagai seorang the printer, padahal dia tahu kalau hukum saat itu sangat-sangat menentang reformasi radikal dan siapapun yang mencetak berita soal reformasi radikal akan diancam dengan hukuman gitu. Tapi Margaret Peirce ini mungkin orangnya memang terabas saja lah. Jadi makanya dia sangat hebat sih menurutku di sini. Lalu berita reformasi yang dicetak oleh keluarga Peirce, oleh bisnis keluarga Peirce itu kebanyakan berasal dari tulisan-tulisan Melchior Hoffman. Jadi Melchior Hoffman adalah salah satu tokoh Anabaptis di Strasbourg yang bercorak mistik. Dia melabeli dirinya sebagai Nabi Elia gitu. Nabi Elia pada zaman itu. Nah, for your information, Elia itu salah satu nabi di dalam Perjanjian Lama, teman-teman. Lalu Margaret Peirce ini mulai mencetak berita-berita reformasi radikal tulisannya Melchior Hoffman itu mulai tahun 1529 dengan judul-judul kayak sudah yang aku tulis, itu ada dialog perselisihan yang terjadi di Holstein tentang sakramen perjamuan kudus, lalu diikuti dengan nubuatan dalam kitab suci dan pencobaan di akhir zaman. Dan percetakan ini, berita-berita ini terus dilakukan sampai tahun 1530. Oke, lanjut Kak. Jadi kita masuk ke conclusion, kesimpulan dari tokoh si Margaret Peirce. Jadi perlawanan Margaret Peirce terhadap power from above, di mana
power from above di sini adalah sistem masyarakat yang patriarkal dan juga hukum yang mengancam orang-orang menyebarkan berita soal Anabaptis. Terus Margaret Pierce melakukan perlawanan dari power from above dengan terus mempengaruhi pemikiran orang lain tentang reformasi radikal yang dilakukan oleh kaum Anabaptis melalui bisnis percetakan keluarganya dengan cara yang cerdik, dengan cara yang cerdas gitu. Lalu kita masuk ke tokoh yang kedua. Tokoh yang kedua ada Hilary Faken. Jadi dia juga punya power from bottom, power dari bawah. Dia melakukan gerakannya ini melalui gerakan revolusioner. Jadi Hilary Faken ini dikenal dengan Munsterity of Judith atau Judith dari Munster. Kalau teman-teman nggak tahu Judith itu salah satu tokoh di dalam Perjanjian Lama yang menyelamatkan Betulia dari kepungan Assyria. Jadi dia caranya kayak pahlawan gitu lah, pahlawan di dalam Perjanjian Lama gitu. Dalam Alkitab maksudku. Oke. Terus dia juga martir di sini, Hilary Faken. Kemudian Hilary Faken berasal dari Snake, dari Friesland, yang tertarik dengan konsep Yerusalem baru atau konsep tentang akhir zaman yang kabarnya akan terjadi di Munster. Dan konsep ini digagas oleh Jan Matthys. Dia ini seorang yang sama seperti Melchior Hoffman, dia seorang tokoh Anabaptis yang cukup mistik karena dia menganggap dirinya adalah Henokh di zaman itu ya. Henokh itu juga salah satu tokoh di dalam Perjanjian Lama, teman-teman. Dan dia memutuskan untuk pergi ke Munster karena dia tertarik soal konsep Yerusalem baru pada akhir Februari atau awal Maret 1534. Lalu Hilary juga seorang tokoh Anabaptis yang mistik karena dia mengaku kalau di dalam mimpinya dia mendapatkan penglihatan dari Tuhan soal dia harus membebaskan Munster dari kepungan militer Pangeran Uskup Franz of Waldeck. Jadi dia itu kayak otoritas pemerintahan pada saat itu. Jadi dia memutuskan untuk pergi ke Munster karena dia punya visi seperti itu, visi yang katanya dari Tuhan. Lanjut ke slide berikutnya. Ini soal latar belakang di Munster waktu itu. Jadi di Munster tersendiri ada pergulatan politik yang sebenarnya diselimuti sama 3 agama. Nah, ini pergulatan dari 3 golongan. Yang pertama itu dari kelas penguasa atau dewan kota yang mayoritas adalah orang Kristen Protestan pengikut Luther. Lalu ada kelompok buruh, itu adalah kaum Anabaptis. Terus ada kelompok klerus, yaitu para imam Katolik. Lalu pada 23 Februari 1534, Munster ini akhirnya jatuh ke tangan kelompok Anabaptis setelah melalui pergulatan politik itu tadi. Ada situasi berdarah lah pokoknya ya. Terus karena Munster ini jatuh ke tangan kaum Anabaptis, makanya di situ dibentuklah The Community of Goods. Jadi The Community of Goods itu dia komunitas Anabaptis. Dia komunitas Anabaptis yang saling berbagi satu sama lain, saling menopang satu sama lain. Dan di sini Hilary Faken, walaupun dia tidak seperti Judith yang kaya, yang hartanya banyak, tapi Hilary di sini adalah orang yang tidak berkecukupan, tapi dia mau memberikan segala yang dia punya untuk The Community of Goods ini tadi. Lalu perannya yang lain itu Hilary ingin melakukan aksi seperti yang dilakukan Judith, yaitu maju di depan medan pertempuran, tapi bukan menyerang musuh secara langsung. Jadi caranya dia menghalangi musuh untuk maju ke depan dengan cara menuangkan tar leleh ke musuh itu tadi. Jadi laki-laki yang berperang langsung sama musuh, sedangkan perempuan itu yang bertugas menuangkan tar leleh ke musuh itu tadi. Lalu dia juga punya rencana untuk membunuh Franz of Waldeck dengan memberi racun di bajunya, serta yang paling besar dari rencananya dia adalah pada tanggal 16 Juni 1534 dia berencana untuk melakukan Holofernes kedua atau pemenggalan kepala yang pernah dilakukan Judith di Perjanjian Lama. Dia ingin memenggal kepalanya si Franz of Waldeck ini tapi semuanya ini nggak ada yang berhasil, nggak ada satupun yang terlaksana. Akhirnya dia jadi martir, teman-teman. Lalu pada 25 Juli 1535, Munster ini akhirnya jatuh ke tangan pemerintah dan akibatnya banyak orang Anabaptis yang dibunuh. Jadi situasi di Munster waktu itu tuh situasi yang berdarah ya. Ya,
aku nggak bisa kasih gambar di sini karena mungkin sangat sadis gitu loh. Sebenarnya ada di internet, cuman nggak aku kasih gambar di PPT karena ya nggak semua orang kuat melihat dan membayangkan situasi berdarah waktu itu. Oke, lanjut Kak. Di conclusion dari Hillevegan, jadi power from above di sini adalah otoritas pemerintahan, yaitu Friends of Waldeck, jelas. Kemudian perlawanan yang dilakukan Hille adalah dengan berani melawan pemerintahan meskipun belum ada satupun dari perlawanannya ini yang terwujud, dan ia melakukan perannya, melakukan power from above ini lewat keterlibatannya dalam the community of goods. Dia punya peran di dalam komunitas itu tadi. Seperti yang udah aku jelaskan di awal-awal tadi, kalau power from bottom, power dari bawah ini punya peranan yang memang tidak berada pada status sosial, tidak punya peranan sebagai pemimpin, tapi dia punya peranan dalam komunitas. Selanjutnya ke tokoh yang ketiga. Tokoh yang ketiga ada Anna Jans. Ini sebenarnya tokoh yang kontroversial ya teman-teman. Dan dia memang tercatat di dalam Martyr's Mirror karena dia seorang martir. Dia martir karena lagunya, lagu yang dibuat dia. Jadi dia melakukan power ini dari karya seni. Dia melakukan power from bottom, melakukan power dari bawah lewat karya seni. Dan Anna Jans lahir pada bulan September tahun 1509 di Pulau Puten. Ia pun bergabung di dalam gerakan Anabaptis itu di saat dia berusia 23 atau 24 tahun bersama suaminya yang bernama Aren Jans. Dan ketika itu juga di umur yang sama, Anna dibaptis oleh uskup muda yang bernama Maynard Emden pada Februari atau Maret 1534. Kemudian dia menuangkan imannya, dia mengekspresikan imannya ini lewat lagu, lewat trumpet song, yang akhirnya membawanya pada kematian pada tanggal 23 Januari 1539. Dia dieksekusi sama otoritas pemerintahan Rotterdam cuma karena dia nyanyi. Dan orang-orang pada tahu kalau dia menyanyikan lagu trumpet song. Orang-orang tahu kalau itu lagu Anabaptis. Ketika tahu dia adalah seorang Anabaptis, makanya dia langsung dieksekusi dengan cara ditenggelamkan sama otoritas pemerintahan Rotterdam. Oke, lanjut Kak ke slide berikutnya. Ini ada The Martyr Song ya. Teman-teman bisa baca itu lirik-liriknya. Lirik-lirik yang menurut aku sangat dalam sih, dalam dia mengekspresikan imannya, ya kayak lagu rohani zaman sekarang itu. Cuman ini karena dia pakai bahasa Inggris yang model lawas ya, makanya ini kayak deep banget gitu liriknya. Terus di slide selanjutnya juga masih ada yang verse ke-13 kayaknya. Nah, itu. Lalu kita masuk ke conclusion. Di kesimpulan ini, power from above terlihat dengan jelas kalau yang menekan, yang mengontrol Anna saat itu adalah si otoritas pemerintahan Rotterdam yang akhirnya mengeksekusi Anna hanya karena dia ini seorang Anabaptis. Dan nggak dicatat juga ada perlawanan dari Anna atau enggak, tapi bentuk perlawanan si Anna dari terhadap power from above ini adalah dia dengan rela hati menerima eksekusi. Karena balik lagi, kelompok Anabaptis, perempuan juga dia dipanggil untuk tetap setia sama imannya walaupun dia diancam dengan kematian. Atau kita bisa sebut dengan konsep blessed hate, yaitu konsep penyerahan diri pada kehendak Allah tentang apapun kehendak Allah atas diri seseorang. Itu. Lalu kita masuk ke penutup. Dan kita perlu mengapresiasi keterlibatan perempuan sebagai orang-orang yang memang jelas berkontribusi dalam sejarah, walaupun awalnya memang tidak terlalu diperhatikan karena orang-orang yang mengobservasi sejarah secara tradisional dulu selalu fokusnya ke laki-laki, dan hal ini erat berkaitan sama budaya atau kultur patriarkal yang masih sangat kental di abad ke-16. Soalnya kesadaran kesadaran soal kesetaraan gender itu baru muncul ketika abad ke-19. Jadi wajar ya. Menurutku wajar pada abad ke-16 para perempuan ini kurang mendapat sorotan karena yang dianggap punya power adalah laki-laki. Soalnya perempuan melakukan
perannya dalam sejarah Anabaptis itu bukan dengan cara yang menonjol, tapi mereka melakukan gerakannya dengan cara-cara yang mungkin terlihat sepele dan tersirat, tapi sangat berdampak besar. Contohnya Anna Jens itu tadi ya. Dia menyatakan imannya lewat lagu gitu. Jadi lagu menurutku itu media yang paling sangat bisa diterima oleh banyak orang, paling bisa menginfluence banyak orang. Contohnya aja zaman sekarang kalau kita dengerin lagunya Tulus yang judulnya Hati-hati di Jalan, siapa yang nggak galau kalau dengerin lagu itu? Bahkan aku yang nggak galau pun kalau dengerin lagu Tulus yang Hati-hati di Jalan, aku juga galau gitu. Apalagi ini soal iman itu tadi. Jadi menurutku lagu adalah media yang efektif. Tapi waktu itu kan nggak disorot, soalnya Anna Jens itu bukan pemimpin, Margaret Press juga bukan pemimpin, Hillary Clinton juga bukan pemimpin, ya itu tadi. Tapi untungnya sekarang kita hidup di zaman yang memang sudah terbuka dengan kesetaraan gender, jadi kita bisa belajar untuk melihat kalau perempuan pun terlibat di dalam sejarah gerakan Anabaptis, bukan hanya laki-laki. Kayak gitu teman-teman. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada maaf, tolong banget dikoreksi. Kalau ada salah maafnya, tolong banget dikoreksi. Terima kasih. Aku kembalikan ke Kak Anissa. Terima kasih banyak Mbak Hani untuk paparannya terkait peran dari bawah, eh, power dari bawah ya maksud saya, peran tokoh perempuan Anabaptis khususnya di Jerman di Jerman Utara dan Belanda. Teman-teman, saya pribadi tadi menyimak dengan sangat tertarik tokoh-tokoh perempuan yang Kak Hani tadi ceritakan ke kita semua. Ada 3 tokoh yang bergerak di bidang masing-masing, ada literasi, ada seni, dan saya lihat di sini ada beberapa teman yang kemungkinan besar ini teman-temannya Kak Hani ya, yang mungkin juga bisa berpartisipasi untuk menyampaikan hal-hal terkait Anabaptis atau uh, power dari bawah terkait tokoh-tokoh perempuan ini untuk memperkaya diskusi kita malam ini. Berhubung Kak Hani sudah selesai memaparkan materinya, teman-teman saya undang langsung teman-teman di sini yang mau bertanya, yang mau memberi tanggapan. Saya persilahkan saja teman-teman boleh raise hand dan langsung ngomong atau boleh tulis di chat box juga ya teman-teman. Jika teman-teman mungkin masih memikirkan pertanyaannya atau apa yang ingin disampaikan, mungkin Kak Hani ada lagi yang ingin disampaikan nggak Kak tentang power dari bawah ini? Tokoh-tokoh perempuan Anabaptis? Oke, kalau gitu, sorry ini sepertinya Kak Hani terlempar dari Zoom, teman-teman. Saya izin melihat di sini ada teman saya, Adi Nugroho, yang saya kenal juga beberapa kali berdiskusi tentang Anabaptis dengan Adi. Adi boleh berbagi tentang kepada kita nggak Adi tentang Anabaptis atau merespon apa yang Kak Hani sampaikan tadi? Adi. Oke, thank you Anissa. Wah, oke, ini apa namanya? Aku lagi di luar jadi nggak tahu apakah ini nyambung apa enggak. Dan mungkin aku izin matiin video dulu ya, Anissa. Oke, Adi. Oke, yang dipaparin Hani tadi sudah bagus ya, sangat rapi juga. Lalu pemaparan Hani mengenai 3 tokoh tadi juga sangat tepat gitu. Dan Hani menjelaskan dengan apa ya? Mendetailkan apa sih yang mereka buat dengan bidang masing-masing. Jadi ada yang percetakan, penerbitan, dan semacamnya. Kalau boleh nambahin apa ya? Ya mungkin ini ya sedikit fakta-fakta menarik ya. Kalau teman-teman pengen tahu Anabaptis itu apa dan kenapa itu penting lah, mungkin bisa kita bertanya mulai dari kenapa sih kok ada pemisahan antara agama dan negara.
yang bisa mulai itu siapa, atau kelompok yang mulai itu apa, itu Anabaptis gitu. Jadi apa namanya, sejarah kenapa agama sama negara itu dipisah ya gara-gara Anabaptis itu. Nah, Anabaptis juga disebut apa ya, protokomunis ya. Dalam artian mereka tersadar dengan sendirinya gitu, tersadar dengan sendirinya, dan mereka memobilisasi massa sendiri untuk mencapai yang namanya kesetaraan sosial. Dan dibuktikan gitu kan, ketika mereka menggunakan apa namanya, bergerak itu tadi, kesetaraan gender itu muncul semua gitu. Nah, tapi sayangnya waktu di master itu ada hal-hal yang nggak terlalu enak ya. Mungkin Hani juga bisa bantu menjelasin juga ya. Apa hal yang nggak terlalu enak untuk didengar adalah kalau teman-teman Muslim di sini atau Kristen sini pengen tahu sejarah poligami itu ada di mana, itu juga ada di kaum Anabaptis. Jadi apa namanya, pergerakan kesetaraan gender, pergerakan keadilan sosial, pemerataan ekonomi, pemerataan kekuasaan, itu malah kelegitimasi sama apa namanya, orang-orang yang juga memakai ayat Alkitab untuk membungkam perempuan gitu. Jadi ada 2 ayat yang saya garis bawahi waktu itu, ayatnya itu ini apa namanya, hendaklah, mungkin Pak Eko bisa ini ya menambahkan juga ya. Ada Pak Eko di sini, ada Pak Pendeta Eko. Itu ada ini, hendaklah perempuan itu diam gitu, dan dia ini mempersilahkan laki-laki untuk ngomong gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua ini soal ini, di Wahyu itu ada kata-kata yang akan diselamatkan itu jumlahnya sekian, 141 atau 114 ya, saya lupa gitu. Nah, dan kota Munster itu belum mencapai penduduk segitu gitu. Nah, caranya gimana supaya dapat penduduk segitu gitu kan, apalagi apa namanya, laki-lakinya itu kan sedikit ya gitu kan, perempuannya banyak ya, kita harus adain namanya poligami besar-besaran gitu. Jadi memang pencerahan lewat Alkitab langsung, tapi di saat yang sama ada bias gender ketika nafsirin Alkitab itu gitu. Nah, saya sebenarnya mau tanya soal Hani, gimana Hani nanggepi soal itu ya. Jadi yang dimulai dengan kesetaraan gender tadi, tapi kok akhirnya Dewan Kota ini yang ambil alih Munster kok tiba-tiba ini ya, apa namanya, membuat kota itu jadi kota yang nggak bersetaraan gender lagi gitu. Itu sih, Anissa. Terima kasih banyak Adi sudah tadi memperkenalkan ke kita semua tentang Anabaptis, dan ada juga pertanyaan yang ditujukan untuk Hani. Mungkin Ani boleh langsung menanggapi. Halo, Hani bisa dengar suara saya nggak? Teman-teman yang lain kalau bisa dengar suara saya boleh tolong diberi reaction jempol nggak? Saya ini bingung. Halo, Oh, halo. oh Sorry alhamdulillah. tadi lost connection. Jadi Iya, aku menanggapi yang itu ya, yang Kak Adi tadi ya. monggo Soal Hani. poligami dan bias gender tadi. Oke, aku juga sebenarnya udah baca itu. Cuman memang nggak aku tuangkan di dalam paper, soalnya aku takut teman-teman jadi apa ya, bingung gitu. Dan untungnya malah dibahas di dialog ini, jadi mungkin lebih seru gitu. Nah, menurutku sendiri soal poligami yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Anabaptis yang laki-laki, dia memang mengekang kebebasan perempuan ya. Jadi secara gak langsung kesetaraan gender itu nggak ada menurutku. Soalnya dengan poligami, maaf ya Kak, ini yang Muslim, soalnya yang sering poligami aku dengarkan yang Muslim juga poligami, di Kristen juga ada poligami gitu. Santai, tenang aja, kita sama. Nah, menurutku poligami itu tidak apa ya, tidak menghargai perempuan, tidak menghormati perempuan, tidak menghormati martabat dan kehormatan perempuan lah pokoknya. Jadi ketika aku baca juga di sejarah Anabaptis itu, kalau tokoh-tokoh Anabaptis yang menurutku ini mereka ini ya gila soal nabi, mereka itu
tokoh yang sangat mistik. Jadi mereka melabeli dirinya sebagai nabi, dan yang melakukan poligami itu memang orang-orang yang melabeli dirinya nabi dan mengakibatkan kegilaan-kegilaan pada zaman itu. Jadi menurutku mau kaget ya mau enggak gitu. Bingung juga responnya gimana, soalnya itu abad ke-16. Di mana waktu itu belum ada konsep kesetaraan gender. Perempuan belum dianggap seberharga itu gitu loh. Belum dianggap sebagai orang yang penting untuk dihormati, sebagai orang yang dijaga martabatnya lah gitu sama pasangannya. Jadi kalau menurutku memang soal bias gender ini, soal poligami di Anabaptis, memang menurutku itu salah. Again, aku sangat mengakui kalau ada banyak kesalahan dan miss, walaupun memang tujuan reformasi radikal Anabaptis ini baik, kembali ke akar, kembali ke Alkitab. Tapi pada prakteknya nggak seperti itu. Itu aku akui memang. Ya gitu sih Kak Adi. Jawaban dari aku. Aku nggak tahu ya ini jawabanku nyambung atau enggak. Soalnya waktu Kak Adi ngomong tadi putus-putus karena sinyalku di sini jelek gitu. Iya, Hani jelas kok Hani. Iya, yang aku dapatin dari Hani sih mau melihat tradisi sendiri ya, bukan untuk bukan terlalu membanggakan tradisi sendiri, justru malah melihat tradisi sendiri sebagai jalan untuk spiritualitas ya, termasuk mengakui ada kisah-kisah yang kayak gitu. Thank you Hani. Thank you Hani dan Adi. Saya sebagai seorang Muslim memang jujur agak awam dengan Anabaptis dan tadi juga baru tahu ternyata ada konteks poligami juga. Nah, mungkin teman-teman yang lain di sini tadi Adi sempat menyampaikan di sini ada Pendeta Eko. Mungkin Pendeta Eko jika berkenan boleh eh, menanggapi pendeta untuk memperkaya diskusi kita. Saya persilahkan. Atau teman-teman lain yang ingin bertanya, ingin menanggapi, menambahi juga saya persilahkan kita interaktif saja diskusinya. Mungkin teman-teman masih menyimak dulu ya Kak Hani, dan Kak Hani sendiri boleh nggak Kak mau menyampaikan sesuatu lagi di luar konteks dari materi yang Kak Hani sampaikan tadi? Iya. Jadi sebenarnya aku pun bukan expertnya Anabaptis ya. Jadi aku sebenarnya dari kemarin-kemarin itu takutnya kan cuma satu. Kalau ada diskusi seperti ini, aku nggak bisa jawab. Nah, itu takutku. Soalnya aku pun baru dapat materi soal Anabaptis ini di semester 4. Jadi semester-semester sebelumnya aku nggak tahu apapun soal Anabaptis gitu. Dan kalau teman-teman punya sesuatu untuk dibagikan, yang aku tahu nih, aku nggak tahu semuanya soal Anabaptis, tapi ada teman-teman yang lebih tahu, monggo banget dibagikan, kita saling belajar di sini. Di sini bukan aku yang seolah-olah menjadi pemateri utama gitu, tapi kita semua sama sih di sini, kita belajar bareng-bareng. Jadi silakan, terutama untuk yang awam ya. Soalnya yang Kristen mungkin udah ada yang tahu, tapi ada yang belum juga. Bahkan orang-orang dari denominasi Anabaptis sendiri pun mungkin nggak tahu apa itu Anabaptis. Jadi monggo kita diskusi aja di sini, kita belajar bareng gitu. Ya, teman-teman dipersilahkan banget nih kalau ada yang mau berbagi apa saja tentang Anabaptis atau tentang tokoh-tokoh perempuannya yang teman-teman ada tahu dan bisa dibagikan. Dan sambil menunggu teman-teman yang mau menanggapi, bertanya, saya jadi keinget tadi kan Mbak Hani berbagi kepada kita tentang 3 tokoh Anabaptis dari Jerman Utara dan dari Belanda ya Mbak. Kalau di Indonesia sendiri, ada nggak Mbak tokoh-tokoh yang bisa Mbak Hani bagikan? Atau kalau tidak tokoh, mungkin gerakan Anabaptis di Indonesia hari ini tuh bagaimana Mbak? Biar teman-teman yang mungkin tidak tahu, bisa tahu dan bisa kenal gitu. Iya, aku asalnya dari Jepara ya Mbak.
dan Jepara itu kenal dengan ikonnya yaitu Kartini. Nah, sebelum Kartini memunculkan emansipasi perempuan, di mana hal itu lebih dikhususkan ke perempuan itu juga harus sekolah. Dia perempuannya harus sama kayak laki-laki, karena waktu itu kan yang boleh sekolah cuman laki-laki ya. Dan yang perempuan tuh pokoknya tugasnya di rumah, ngurus anak, ngurus dapur, dan lain-lain gitu. Sedangkan untuk sekolah untuk mengampu pendidikan yang lebih tinggi seperti laki-laki itu nggak diperbolehkan. Tapi fakta menariknya, di gerakan Anabaptis itu sendiri juga ada yang namanya gerakan Mennonite, Mbak. Jadi Mennonite itu kurang lebih dia kayak apa ya? Aku nggak bisa kata-katanya apa ya? Anabaptis Mennonite lah, pokoknya gabungan gitu loh. Bukan sesuatu yang beda lah, gitu. Itu pertama kali muncul di Jepara dan seorang tokoh namanya Peter Jans, dia mendirikan sekolah di Jepara. Waktu itu sebelum emansipasi Kartini, sudah ada perempuan yang bersekolah di sekolahnya yang dibangun oleh Peter Jans ini tadi. Jadi ini fakta yang belum diketahui oleh banyak orang. Sebelum emansipasinya Kartini, soal perempuan harus sekolah dan lain-lain, ternyata udah ada perempuan yang sekolah gitu. Itu fakta baru sih, Kak. Aku juga baru tahu belakangan ini. Gitu. Saya juga baru tahu nih Mbak dari Mbak Hani bahwa udah ada sebuah gerakan sebelum Kartini hadir ya Mbak Hani ya. Nah teman-teman di sini ini sepertinya beberapa teman-teman Mbak Hani yang mungkin eh, dari atau belajar tentang gerakan Anabaptis juga boleh ikut berbagi sama kita nggak teman-teman? Tadi kata Pendeta Eko di sini ada Pendeta Danang ya. Saya jadi ingin mengundang Pendeta Danang juga jika berkenan untuk memperkaya diskusi ini, Pendeta. Ya, terima kasih. Saya tidak bisa buka video karena kameranya mati dan ini lagi ngomong anak. Baik, saya kakaknya Hani di Jepara. Dan menariknya dari presentasi Hani tadi adalah dia menampilkan bahwa gerakan Anabaptis itu tidak seragam. Jadi ada gerakan yang pakai kekerasan, ada gerakan yang mistik yang tidak pakai kekerasan, ada juga gerakan yang pacifis yang memang tidak setuju dengan gerakan yang pakai kekerasan di Munster. Jadi di dalam sejarah Anabaptis sendiri, peristiwa Munster itu biasa disebut sebagai nokta hitam sejarah. Yang ya memang kita akui bahwa itu bagian dari sejarah Anabaptis, tetapi itu juga menjadi sesuatu yang menjadi pelajaran, katakanlah seperti itu, karena tokoh-tokoh seperti Menno Simon dan rekan-rekan yang lebih pasifis, lebih mengedepankan soal nilai-nilai perdamaian di Anabaptis Belanda itu memang konteksnya adalah mereka selalu menanggapi gerakan yang ada di Munster. Dan di gerakan di Munster ini cukup mengerikan. Selain tadi disampaikan soal poligami, gerakan di Munster ini juga melakukan teror, gitu ya. Dan itu atas nama Tuhan. Jadi ada terorisme dalam gerakan Anabaptis terjadi di Munster memang pada waktu itu. Oleh sebab itu, kalau teman-teman Kristen di sini yang membaca sejarah gereja secara umum, yang ada dalam bahasa Indonesia, ketika bicara tentang gerakan Anabaptis selalu konotasinya jelek sekali. Konotasinya adalah kelompok yang gila gitu ya, dan juga kelompok yang menggunakan kekerasan, karena selalu merujuk pada peristiwa di Munster ini maupun juga menunjuk kepada Thomas Munster yang ada di Jerman Selatan ya. Kalau nggak Jerman Selatan ya Swiss ya. Yang itu menunjuk pada perang petani, perlawanan kaum petani itu. Kenapa kok gambarannya negatif? Karena memang ya penulis sejarah, rekan-rekan kita yang ada di yang menulis dalam bahasa Indonesia memang dari kelompok reformasi arus utama. Jadi yang penting untuk dipahami semuanya, termasuk juga teman-teman yang baik yang Kristen maupun yang tidak Kristen, gerakan Anabaptis pada abad 16 itu dianggap sebagai bid'ah. Nah, ini yang penting.
itu bid'ah, Mbak. Jadi gerejanya Hani itu dulu memang dianggap bid'ah oleh siapa? Oleh gereja Katolik maupun oleh gereja Reformasi Arus Utama. Gereja Reformasi Arus Utama sekarang ini contohnya kalau di Indonesia ya gereja Calvinis, GKJ, GKI, GPIB, gitu ya teman-teman kita. Pada masa abad 16 itu orang-orang Anabaptis itu halal darahnya itu, karena memang pengen lepas dari otoritas negara, katakanlah seperti itu ya. Dan itu melawan, karena pada waktu itu melawan dogma resmi, berarti melawan negara kan, seperti itu. Jadi dan image-nya menjadi sangat jelek sekali. Nah, terutama image yang paling jelek itu perempuan. Kenapa image paling jelek itu perempuan? Karena ingat mungkin abad 16 di Eropa itu ada gerakan anti nenek sihir. Kenapa kok namanya nenek sihir ya? Nggak ada kakek sihir ya? Karena memang pada saya nggak bahas soal itu ya. Tapi pada abad 16 di Eropa itu memang ada semacam gerakan yang membenci perempuan-perempuan yang bisa dianggap bisa punya kuasa-kuasa mistik dan sebagainya. Dan para bid'ah gitu itu termasuk dipahami sebagai kaum sihir, termasuk perempuan-perempuan Anabaptis. Kenapa? Karena memang kita perlu membayangkan bahwa pada masa itu belum ada kesadaran tentang kesetaraan gender. Jadi kita tidak bisa melihat dari konteks saat ini. Jadi perempuan yang mau bisa mengajar, perempuan yang memimpin, perempuan yang punya peran, perempuan yang mengaku punya nubuat, punya kayak mimpi-mimpi dan punya karunia-karunia spiritual, itu identik dengan tukang sihir. Maka kalau misalkan teman-teman browsing di internet, yang sering kali digambarkan mengalami penganiayaan ya, itu justru perempuan dalam gerakan Anabaptis. Kalau kita perhatikan itu yang digambar itu banyak perempuan dan biasanya telanjang. Jadi memang image-nya sangat jelek sekali. Dan kalau tadi Hani mengatakan sekitar 200 sekian martir yang ada di Munster ya perempuan, kalau secara umum sendiri 40% yang mati dalam gerakan Anabaptis itu perempuan. Jadi itu semacam kayak situasi yang ada di abad 16 pada masa itu. Nah, memang yang sedikit positif dari gerakan Anabaptis dalam hal perempuan ini adalah bahwa dibandingkan dengan gereja Katolik dan gereja Protestan Arus Utama pada masa itu, keterbukaan terhadap peran perempuan di gerakan Anabaptis lebih besar. Tetapi tidak perlu gembira terlalu banyak dulu. Anehnya ketika gerakan ini sudah mulai mapan, yaitu dalam gerakannya Menno Simons, dan dari nama Menno Simons inilah kemudian muncul nama Mennonite, kaumnya Menno Simons. Justru ketika sudah mulai mapan, peran perempuan menjadi sangat diminimalisir. Nah, ini menjadi kritik juga. Jadi peran perempuan menjadi hampir tidak ada, ya, terutama dalam gerakannya Menno Simons. Jadi ketika masa awal itu perempuan banyak terlibat dengan sangat baik sekali, meskipun tidak sebagai pemimpin ya, tetapi mereka terlibat dalam pelayanan ibadah, mengajar Alkitab, dan itu menjadi olok-olok karena pada masa itu nggak ada di dalam gereja yang resmi gitu ya, perempuan kok bisa ngajar gitu ya. Termasuk juga dalam perdebatan teologi pada masa itu. Tetapi dalam gerakan awal Anabaptis, para perempuan itu banyak terlibat. Tetapi setelah mulai mapan, mereka nggak punya terlalu banyak peran. Dan ini yang menarik, apakah semakin mapan institusi, itu peran perempuan menjadi masuk kembali dalam struktur masyarakat yang ada pada waktu itu. Dan struktur masyarakat pada waktu itu sangat patriarkal sekali. Saya kira itu. Kalau di Indonesia gimana? Di Indonesia mungkin sebagai informasi saja, ada gerakan perempuan pertama itu sekitar tahun 1936. Itu ada Women Society Declared di Jepara. Ya, kenapa kok Declared? Karena pada waktu itu memang Badan Misi Mennonite
dimulai dari Jepara, kemudian di Pati, di Margorejo itu. Dan betul yang disampaikan Hani, bahwa di dalam kelas sekolah di Margorejo terutama ya, sekitar tahun 1900-an awal, itu para perempuan juga mendapatkan pendidikan di sana sebagai para calon guru gitu ya. Tapi saya nggak tahu apakah kemudian mereka menjadi guru kemudian atau tidak, saya kurang tahu untuk itu. Ya, mungkin itu sedikit dari saya, Kak Anissa, dan selamat untuk Hani yang memberikan banyak informasi pada kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak Pendeta Danang sudah banyak memberikan informasi-informasi baru, khususnya saya yang baru nih mengetahui beberapa hal tentang Anabaptis, tentang Mennonite, yang juga tadi Pendeta Danang sampaikan gerakannya di Indonesia, dan ada beberapa informasi yang saya tahu seperti, oh ternyata di Anabaptis juga ada prasangka-prasangka yang datang dari orang terhadap gerakan atau kelompok Anabaptis gitu ya teman-teman. Tadi ada seorang teman yang menitip pertanyaan kepada saya. Teman kita ini penasaran gitu, khususnya kepada teman-teman Muslim di sini. Kenapa sih teman-teman Muslim di sini tuh tergerak untuk mengetahui, ikut berdiskusi terkait kelompok Anabaptis gitu? Ada beberapa teman Muslim kita di sini mungkin bisa berbagi alasannya kenapa sih teman-teman Muslim mau belajar tentang kelompok lain, secara khusus ini tentang Anabaptis. Sebelum teman-teman yang lain, mungkin kalau dari saya pribadi, saya sih merasa bahwa perlu untuk mengenal orang di luar kelompok kita gitu ya. Apalagi ketika mengenal dan belajar langsung kepada sumbernya, saya pikir ketika mendapatkan informasi langsung dari sumbernya itu bisa lebih valid dan terpercaya gitu. Nah, kalau teman-teman Muslim yang lain di sini, yang saya tahu di sini ada teman saya, Mbak Ruwaidah dari Intervide juga. Kalau Mbak Ruwaidah mau berbagi, saya mengundang Mbak Ruwaidah untuk juga ikut memberi tanggapan. Mbak Ruwaidah bisa dengar suara saya nggak? Atau jika belum, saya pikir semoga salah satu alasan yang saya utarakan tadi bisa membantu teman kita yang tadi untuk mengetahui bahwa kenapa ada teman-teman Muslim yang mau ikut mendengar tentang diskusi Anabaptis, ya salah satu jawabannya ya apa yang saya utarakan tadi ya teman-teman. Saya ingin mengundang teman-teman yang lain jika ada yang ingin menanggapi, menambahi, bertanya, saya masih bisa beri kesempatan. Apakah ada teman-teman? Jika tidak ada, saya pikir juga tidak apa-apa. Oh, ini ada di sini nama akunnya Yuri. Boleh Yuri dipersilahkan. Ya, terima kasih Mbak Anissa. Sebelumnya saya mohon izin untuk mematikan kamera karena situasinya di sini lagi tidak kondusif. Sebelumnya saya Yuri, saat ini saya domisili di Kota Semarang. Saya awalnya dapat informasi diskusi ini tuh dari Hani. Jadi kita baru kenal beberapa waktu yang lalu gitu kan di Pati, dan saya sangat kayak tertarik sekali gitu dengan diskusi ini, yang mana saya juga bukan beberapa kali, maksudnya saat ini saya juga tergabung di beberapa organisasi perempuan yang bergerak di isu kekerasan seksual. Jadi kayak materi yang disampaikan Hani tadi itu benar-benar menambah perspektif baru gitu, bagaimana gerakan perempuan pada agama Kristen gitu. Karena kalau saya sendiri saya Muslim, dan jadi ini kayak ilmu baru buat saya sih. Saya melihat bahwa sebetulnya dimanapun tempatnya itu
dimanapun sejarahnya perempuan punya peran di situ, termasuk dalam agama Kristen dan agama-agama yang lain juga tentunya. Terima kasih Hani buat penyampaiannya tadi, baik sekali, bagus banget. Semoga bisa ada diskusi selanjutnya. Makasih semuanya. Makasih banyak Kak Yuri sudah ikut berbagi. Teman-teman yang lain ada nggak? Saya persilahkan yang ingin berbagi apa saja, bertanya juga boleh. Satu orang lagi saya bisa persilahkan. Aku boleh say hi dulu ke Kak Yuri nggak, Kak? Soalnya Kak Silahkan. Yuri ini dia partner diskusiku waktu kita di Peace Place Party sama Kak Fari juga waktu itu. Jadi halo Kak Yuri, yakin. Halo Hani. Baik, jika begitu teman-teman sepertinya tidak ada lagi tanggapan ataupun pertanyaan ya Kak. Oh, mohon maaf ini ada satu pertanyaan di chat box. Jika boleh tahu tentang perkembangan di masa sekarang, sejauh mana ya Mbak Hani perkembangan tokoh perempuan Anabaptis? Kalau di zaman sekarang, terutama ini ya, kita lihat di konteks gereja. Soalnya sekarang gerakan Anabaptis ini sudah menjadi gereja ya di Indonesia. Itu kalau Anabaptis Mennonite sendiri di gereja itu ada 3. Ada GITJ, Gereja Injili di Tanah Jawa, terus ada GKMI, Gereja Kristen Muria Indonesia kayaknya kalau nggak salah, terus ada JKI, Jemaat Kerajaan Injil atau apa, aku lupa, pokoknya JKI lah gitu. Nah, di 3 gereja ini, denominasi Anabaptis Mennonite itu sangat-sangat terbuka sama peran perempuan. Jadi kalau di Indonesia sendiri, perempuan sudah bisa menjadi pendeta. Padahal dulunya itu belum bisa, terutama di GITJ sendiri yang konteksnya Jawa, konteksnya budaya Jawa, yang katanya sangat mengekang kebebasan perempuan di dalam hak dia juga untuk memberitakan firman Tuhan di atas mimbar itu berarti kayak dia kayak pendeta gitu loh. Jadi katanya kan perempuan nggak boleh jadi pendeta, nggak boleh mengajarkan soal firman. Tapi di GITJ sendiri kita yang pertama kali memberikan tempat, memberikan ruang untuk perempuan menjadi pendeta itu di GITJ pertama kali. Lalu disusul dengan gereja denominasi lainnya, GKMI, JKI juga. Jadi Jemaat Kristen Indonesia, sorry, ya Jemaat Kristen Indonesia itu. Jadi kalau ditanya gimana perkembangannya, dari zaman dulu yang abad ke-16 perempuan mengajar soal firman itu oke, benar, dan sampai sekarang juga masih diterapkan dan perannya jauh lebih besar dari itu karena kesadaran soal kesetaraan gender ini kan sudah mulai berkembang ya. Jadi gereja-gereja juga harus mengikuti perkembangan zaman yang ada, perubahan yang ada. Jadi perempuan nggak dipandang lagi sebagai kelas kedua gitu loh. Tapi perempuan juga punya hak dan tempat yang sama seperti laki-laki di dalam gereja ya khususnya. Kalau kita bicara soal Anabaptis zaman sekarang gitu. Terima kasih banyak Mbak Hani. Satu teman lagi yang ingin bertanya atau memberi tanggapan, saya undang sebelum kita tutup diskusinya. Oke, jika tidak ada teman-teman sekalian, saya mau mengundang Kak Hani lagi nih. Sorry Kak Hani, mungkin di akhir ini Kak Hani boleh kasih closing statement atau penutup Kak untuk kita semua terkait diskusi kita malam ini. Ya. Jadi ini aku sambil berbagi nggak apa-apa ya Kak? Boleh atau enggak? Boleh banget Kak. Oke. Jadi aku memang dari kecil itu sudah berjemaat di GITJ di mana itu Gereja Anabaptis Mennonite di Indonesia salah satunya. Dan aku pun baru tahu soal Anabaptis, soal Mennonite itu ketika aku masuk kuliah. Jadi waktu aku dari zaman SD sampai SMK aku bodo amat sama denominasi gerejaku sendiri dan mungkin itu juga yang dirasakan oleh teman-teman awam lainnya, teman-teman Kristen awam lainnya gitu loh. Justru yang punya ketertarikan malah orang-orang Muslim gitu loh.
Jadi aku juga rada heran nih orang Kristen kenapa gitu nggak tertarik sama sejarah gerejanya sendiri gitu. Dan mohon maaf juga sekali lagi aku bukan Anabaptis expert, bukan ahlinya Anabaptis. Jadi kalau ada kesalahan-kesalahan dari materiku, tolong banget dikoreksi karena aku masih belajar dan akan terus belajar. Aku perlu belajar dari kalian semua, dan kalian juga mungkin kalau ada sesuatu yang baik dariku silakan diambil, dan semoga materi yang sudah aku sampaikan hari ini tentang keterlibatan perempuan di dalam sejarah Anabaptis awal pada abad ke-16 bisa menjadi ilmu baru untuk kita gitu. Dan kalau kalau teman-teman punya pertanyaan yang mungkin kalian malu-malu untuk sampaikan di sini, kalian bisa banget hit me on Instagramku @haniyub. Silakan kalau mau diskusi secara pribadi juga boleh. Gitu Kak Anissa. Terima kasih. Terima Terima kasih banget udah kasih. bentar. Satu lagi aku ingat. Terima kasih sudah memberikan aku kesempatan di Interview Day ini, terutama orang yang mengajak aku di sini, Kak Fari. Terima kasih banget kamu sudah percaya sama aku gitu. Dan salam hangat untuk kita semua lah. Terima kasih. Terima kasih Terima teman-teman. kasih Kak Hani dan juga semua teman-teman yang udah berhadir, ikut berdiskusi dengan kita di Berzumpa Berdialog. Senang sekali hari ini bisa tahu tentang gerakan Anabaptis, khususnya tentang tokoh-tokoh perempuannya di Jerman Utara, di Belanda, dan tadi juga sempat membahas tentang tokoh perempuan dan gerakan Anabaptis di Indonesia. Berharap banget diskusi kita nggak hanya berhenti malam ini, semoga kita bisa jumpa lain waktu untuk membahas entah itu gerakan Anabaptis lagi atau topik-topik yang lainnya. Kami ingin banget tetap bisa terhubung dengan teman-teman di sini. Jika teman-teman berkenan, boleh follow Instagram kami @dianintervide untuk tetap terhubung dan tahu informasi dari kegiatan-kegiatan kami. Teman-teman, sebelum ditutup, saya ingin mengundang teman-teman yang nyaman jika mau membuka videonya untuk mengambil gambar. Saya akan ambil gambar kita semua. Jika teman-teman berkenan open cam, boleh ya. Saya akan hitung untuk kita ambil gambar. Oke, sambil menunggu yang lainnya membuka kamera. Saya hitung sampai 3 ya, teman-teman. Oke, ada yang membuka, alhamdulillah. 1, 2, 3. Sip, terima kasih semuanya sudah bergabung. Jika ada salah kata dari saya pribadi dan juga dari Mbak Hani, kita minta maaf. Sampai jumpa ya teman-teman di kegiatan Berzumpa Berdialog ataupun kegiatan Intervide lainnya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat malam semuanya.